Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Wa ikhtulifa fi ma'nahu. Faqala ghairul imami al-Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujud ya halun wajibatu lidzati ma damati dzat. Wa hadhil hal la tu'allilu bi'illatin. Wa ma'na kauniha halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam tanhud ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdhan bal hiya wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Para jamaah kita lanjutkan dari kajian yang lalu, yang mana pada kajian sebelumnya itu mendahulukan pembahasan tentang sifat-sifat hukum akli, ya. Daripada sifat-sifat hukum akli yang wajib diketahui itu tidak keluar daripada wajib, mustahil, dan jaiz. Guna untuk mengetahui tentang mu'taqad yang 50 itu sebagian membicarakan 20 sifat yang wajib bagi Allah, sebagian lagi 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi berapa? 40. Dan satu perkara yang jaiz bagi Allah, jadi 41. Kemudian sebagian membicarakan sifat yang wajib bagi para rasul adalah 4. Sifat yang mustahil bagi para rasul itu adalah 4 juga. Dan perkara atau sifat yang jaiz bagi rasul itu 1. Jadi 99 sama 41 berarti 50. Itu harus kita ketahui. Pertama adalah sifat-sifat hukum akal. Kemudian al-awwalu min sifatil wajibatu lahu ta'ala al-wujud. Pertama, bagian yang mau dibicarakan atau bagian daripada sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wujud. Bagian daripada sifat yang wajib bagi Allah itu wujud, itu ada. Waktulifa fi maknahu. Wujud itu, bicara tentang wujud itu banyak ya, dipisahkan atau dibedakan tentang artinya. Nah, semua dikatakan sifat. Dari 20 itu dikatakan semua sifat.
Nah, dari sini akan dibedakan tentang derajatnya sifat. Wujud itu bagian dari sifat yang mana. Nanti setelah itu ada sifat yang bukan wujud, sifat adamiyah. Nanti ada sifat yang bukan wujud lagi, seperti ma'ani dan makna. Ya, ada 4 pilar yang akan dibicarakan tentang 20 sifat tersebut. Itu nanti dibagi menjadi 4 pilar, 4 pedoman. Yang pertama itu sifat wujud. Wujud dikatakan sifat di sini dipisahkan atau sampaikan dah dibedakan. Bedakan itu ada perbedaan dari para ulama mengatakan waktu lifa fi ma'nahu, dan dibedakan di dalam maknanya. Faqala ghairul imam Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujud ya hal. Pendapat selain daripada Imam Asy'ari. Kalau kita bicara Imam Asy'ari, mengatakan Imam Asy'ari bahwa wujud itu bukan sifat. Ini pendapatnya selain daripada pendapat Imam Asy'ari. Adapun wujud itu dikatakan sifat, itu adalah pendapat daripada selainnya Imam Asy'ari. Itu adalah di sini penulis seperti Imam Sanusi mengatakan wujud itu dikatakan sifat. Sedang Imam Asy'ari mengatakan wujud bukan sifat. Ini sudah ada perbedaan. Ada kata berselisih. Tapi perbedaan di dalam hal ini itu perbedaan yang bermakna perbedaan secara lafzi. Ikhtilaf lafzi. Jadi yang mengatakan bahwa wujud itu bukan sifat, ya punya alasan. Yang mengatakan wujud itu adalah sifat, ya juga punya alasan. Maka membedakan di dalam maknanya. Jadi yang mengatakan wujud itu bukan sifat, tidak tahu maknanya wujud, ya tidak bisa membedakan. Mengatakan wujud itu sifat tapi tidak tahu alasannya, juga nggak bisa membedakan. Makanya perlu sekali ada kajian-kajian ilmu tauhid itu guna untuk betul-betul paham derajatnya sifat, derajatnya yang bukan sifat, dan begitu. Nah, selain daripada Imam Asy'ari di sini siapa? Ya Imam Sanusi, selain daripada Imam Asy'ari. Dia mengatakan bahwa wujud itu adalah hal atau sifat yang wajib bagi zat. Wujud itu adalah sifat yang wajib bagi zat. Katakan sifat subut. Wujud itu dikatakan sifat subutiyah namanya. Masa subut. Ada sifat yang wajib bagi zat, madamati zat. Selamanya namanya zat itu diomong wujud. Jadi zat itu derajatnya adalah derajat wujud. Tapi kalau wujud itu belum tentu zat. Tapi kalau zat itu pasti wujud. Tapi kalau wujud belum tentu zat. Bagaimana bisa membedakan yang begitu? Bagaimana bedanya lah? Bitakbir, mesti dengan adanya sebuah ibarah yang mengatakan di sini adalah wujud itu adalah hal wajibat li zat madamati zat. Tapi di sini wa hadhil halatu alilu biillah, dan sifat itu tidak dikarenakan oleh sebab yang lain. Wujud itu dikatakan sifat tapi bukan karena ada sebab yang lain. Bukan sifat zaidah, bukan.
Sifat zaidah itu sifat yang nuntut selainnya. Seperti ini ya, seperti putih, hitam, itu kan menuntut yang lain. Berarti hitamnya apa, ya, putihnya apa, berarti menuntut apa? Menuntut yang lain. Seperti gini. Tutup ini dan warna. Warna dan tutup. Si warna diomong ada, wujud. Tutup juga disebut wujud. Lah mana yang punya derajat sifat? Sifat zaidah. Sifat itu yang nuntut kepada selainnya. Ya tentu ya merah ini. Merah itu nuntut kepada apa? Pada zat, kepada tutup. Sedangkan tutup itu tidak menuntut selainnya. Tutup ya tidak nuntut merah. Tidak apa ngomong ambilkan tutup. Sudah begitu saja. Paham yang namanya tutup itu bukan merah. Tapi kalau ngomong merah, merahnya apa? Itu. Kembali. Jadi kembali yang namanya zat atau wujud dikatakan hal itu tidak dikarenakan oleh sebab yang lain. Karena asalnya apa? Annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam ta'had ila darajatil ma'dum. Jadi tidak sampai kepada derajat mawjud. Derajat mawjud itu seperti merah ini derajatnya adalah mawjud. Mawjud itu apa? Mawjud itu ma yakumu bi zat, apa-apa yang nuntut kepada zat. Itu namanya mawjud. Dan mawjud itu tentu ma yasihu ru'yatuhu, apa yang sah bisa dilihat dengan indera. Itu derajatnya adalah mawjud. Namanya kalau dalam bahasa kita itu adalah fi kharijil a'yan, yang kelihatan dengan mata. Lah sedangkan yang namanya zat itu adalah fi zihin, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya istilah saja, hanya bisa dibuktikan dengan derajatnya maujud. Jadi kembali yang namanya maujud itu apa-apa yang bisa dilihat dengan yang sah dilihat dengan mata, dengan khawasil khamsalah, dengan 5 indera ini bisa. Nah, tapi kalau dirinya atau zatnya si tutup ini itu hanya bisa diangan-angan saja. Diakuilah. Karena apa? Si merah ini yang menunjukkan bahwa teko itu tutup itu adalah zatnya. Si merah itu yang menjadi petunjuk. Mbak, ada yang bisa ngelihat tutup ini enggak? Zatnya tutup ini siapa yang sanggup melihat coba? Dilus, alus ya bukan tekonya, bukan tutup, bukan zatnya. Merah, bunder, ya. Ini yang disebut wujud yang mana ini? Nah, tutup ini yang wujud, yang disebut wujud apanya coba? Kita kalau ngomong tutup, paham nggak? Bisa dipahami nggak tutup ini? Paham itu diangen-angen kan bisa. Tapi kalau merah dilihat apa diangen-angen? Jadi mana yang bisa diangen-angen? Namanya itu fizihin. Mana yang tidak diangen-angen namanya fil kharij, artinya bisa dilihat dengan indera. Sama punya derajat. Ini yang namanya teko ini, tutup ini, zatnya tutup ini ya diomong maujudnya ya bukan. Diomong tidak ada juga bukan. Karena ngomong yang namanya tidak bisa dilihat itu kan barangnya nggak ada. Belum tentu.
Ya. Kalau nggak ada itu jelas nggak bisa dilihat, tapi ini barang ada tapi nggak bisa dilihat, adanya di angan-angan saja. Loh, kalau kita bicara mengapa disimpulkan zat, karena zat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan indrawi. Ya. Dikatakan nggak ada, nggak bisa. Nggak ada sama sekali kan nggak bisa, karena apa? Dia bersifat masalahnya. Bisa ditunjukkan dengan sifat zaidah, sifat yang menuntut kepada dirinya. Sifat yang menuntut kepada dirinya itu, pada dirinya si zat, itu namanya maujud. Walam tanhat ila darajatil ma'dum hatta takunu adaman mahdhon, hingga adanya adam yang murni. Kalau adam yang murni ya sama-sama nggak bisa dilihat, tapi bukan derajatnya si zat. Jadi kalau ada mahdhon sama sekali nggak ada, yang nggak ada nggak bisa dilihat kan, dan tidak bisa diangen-angen. Coba ente bisa nggak angen-angen sesuatu yang tidak ada? Nah, kalau zat ente angen-angen bisa nggak? Bagaimana caranya? Zat itu kan bisa dibuktikan dengan yang lainnya. Yang lainnya zat itu maujudnya. Makanya namanya wujud atau zat itu ya bukan derajat maujud dan juga bukan derajat makdum. Makdum itu sesuatu yang tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada jelas nggak bisa diangen-angen, nggak bisa dilihat kan, dan nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan dengan maujud itu adalah si zat itu sendiri. Jadi harus paham mana yang fizihin dan mana yang fil kharij, mana yang bisa diangen-angen dan mana yang bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu namanya derajatnya maujud. Kalau yang tidak bisa dilihat tapi hanya diangan-angan, itu derajatnya namanya derajat hal, keadaan saja. Itu menurut pendapat Imam Sanusi. Bal hiya wasitatun bainal maujudi wal ma'dumi. Bal yang namanya wujud, akan tapi yang namanya wujud itu hanya sebagai tengah-tengah di antara maujud dan ma'dum. Di antara maujud dan ma'dum itu bukan maujud dan juga bukan ma'dum, bukan sesuatu yang ada, sesuatu yang derajatnya itu ada pada zat, juga bukan sesuatu yang tidak ada pada zat. Sesuatu yang ada pada zat menuntut zat namanya maujud, dan sesuatu yang tidak ada pada zat itu namanya ma'dum. Nah, jadi begitu. Zat itu ya bukan sesuatu yang ada pada zat. Makdumnya juga bukan, maujud juga bukan, tapi sebagai tengah-tengah. Yang disebut tengah-tengah itu yang tadi adalah hanya bisa diangan-angan, sebagaimana derajatnya itu adalah derajatnya fizihin. Fizihin itu yang bisa diangan-angan lah, begitulah. Tapi kalau yang bisa dilihat dengan indera, itu adalah derajatnya maujud. Karena yang namanya maujud itu ma yasihu ru'yatuhu, apa-apa yang sah dilihat. Nanti seandainya disingkap hijab, nanti kayak ini zat ini nggak kelihatan, kenapa sih kan gitu kan? Zatnya tutup itu nggak kelihatan, kenapa? Bukan nggak ada ya? Karena tertutup dengan sifatnya. Karena tertutup dengan sifat. Kalau zat itu bukan sifat, tapi diomong sifat boleh. Itu sebagai tasamu, sebagai toleransi untuk memudahkan saja. Diomong wujud, zat itu disebut wujud, disifati wujud nggak apa-apa, tapi secara makna ya bukan sifat. Nah, di takrif adalah hal wajibatul zat, keadaan atau sifat yang pasti bagi zat. Itu sifat yang pasti bagi zat itu
sama dengan sifat dzatiyah lah, sifat zat saja. Bukan sifat yang qaim bidzat, bukan sifat yang ada pada zat. Kalau sifat zat itu bukan sifat yang ada pada zat. Nah, digambarkan di sini seperti fawujudu zaitun misalnya. Adanya seseorang yang namanya Z misalnya, Z atau Umar sama dah. Kayak teko ini juga sama ya. Si Zaid lah namanya nama orang. Wujudnya si Zaid, masalah contohnya itu. Itu hal wajibatul lidzat. Keadaan yang wajib bagi zatnya si Zaid. Nah. Adanya si Z. Z itu disebut ada Z itu nama lah ya. Z itu nama dirinya. Nama diri seseorang itulah ya. Nama dirinya kayak tutup itu kan namanya. Yang dinamai tutup itu apanya? Ya wujudnya kan begitu ya. Yang dinamai tutup itu wujudnya atau zatnya. Bukan yang dinamai tutup itu warnanya kan bukan. Nah, yang dinamai tutup itu apanya nih? Kalau Zaid tutup itu kan nama. Lah nama itu yustadalu alal musamma, menunjukkan ada yang dinamai. Nah, yang dinamai Zaid atau yang dinamai tutup ini apanya? Apa bundernya? Apa merahnya? Kalau merah maupun bunder ini adalah maujudnya. Kenapa dikatakan merah ini dikatakan maujudnya, bunder katakan maujudnya? Karena bisa dilihat dengan indrawi, halus. Ya maujudnya. Nah, si tutup ini, nama yang dinamai tutup ini, apanya kan begitu kan? Yang dinamai tutup, yang ada tutup itu adalah nama, yang dinamai tutup apanya sih? Yang dinamai tutup itu adalah zatnya, kalau bahasa sini ya dirinya lah gitu saja. Dirinya yang punya sifat tutup. Masa ada tutup, nama tutup tapi nggak ada dirinya, nggak ada zatnya. Nah, ini mau artinya dirinya si tutup atau zatnya si tutup ini bisa dilihat pakai mata enggak? Fizihin saja kan, diangan-angan bisa kan? Coba, bisa nggak bisa dilihat ini tutupnya? Kalau yang dilihat apanya? Nah, yang saya dilihat itu adalah seandainya hilang semua, tidak ada merahnya, nggak ada bundernya, kelihatan tutupnya enggak? Kenapa nggak kelihatan tutupnya? Karena berasa sesuatu yang tidak bisa. Ya, tapi diangan-angan kan bisa. Diakui enggak? Diakui oleh apa? Angan-angan saja sesuatu yang diangan-angan kan. Ya, yang diangan itu belum tentu gambaran loh. Kalau sesuai gambaran kan bisa dilukis. Hanya sebutan saja. Itu begitu. Jadi balik wujud. Sifat wujud itu adalah si wujud itu ya dikatakan sifat, tapi sifat dzati, bukan wujud itu sifat qaim dzati, karena wujud itu bukan maujud. Ya. Nah, seperti tadi gambarkan wa wujudu zat misalnya, masalah hal wajibatun lidzat. Artinya keadaan yang wajib bagi dirinya si Zaid. Artinya la tanfaka anha. Sifat wujud itu tidak lepas daripada dirinya si Zaid. Tidak lepas dari zatnya si Zaid. Kemudian wa makna qaulihim, dan arti dari pendapat ulama mengatakan hal la tu'allilu bi'illah,
sifat yang tidak dikarenakan dengan adanya sabab. Alasannya apa? Annaha lam tansya an syai'in. Karena yang namanya zat itu tidak timbul dari sesuatu. Zat itu tidak timbul karena merah, ya tidak. Nah, tidak dikarenakan sabab merah. Tidak dikarenakan sabab bunder. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau berarti punya apa? Punya perkara sendiri. Zat itu punya perkara sendiri. Jangan dicampur aduk ya. Kita harus tahu nanti. Maka di situ disebut la tu'alilu bi'illah allaha lan tansya an syai'in. Nah, bi khilafi kauni zatin qadiran, beda dengan keberadaan zat itu disebut orang yang mampu misalnya ya. Nah, zat itu orang yang mampu, atau tutup ini yang merah gitu kan. Tutup yang merah. Kalau bicara tutupnya saja, ya tidak dikarenakan adanya kan, tidak dikarenakan oleh sebab yang lain. Artinya tidak timbul dari merah bundar kan, tidak. Tapi kalau tutup yang merah ada sebabnya enggak? Ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya ada sifat merah pada dirinya si tutup. Maka disebut adalah berarti tutup yang merah, zat yang kuasa. Zat yang kuasa. Zat yang kuasa itu sebabnya kenapa? Sebab adanya sifat kuasa pada dirinya si zat. Jadi kuasa dan zatnya itu beda, dipisahkan. Kalau dipisahkan, kuasa ya bukan zat, zat juga bukan kuasa, beda-beda ini. Tutup ya bukan merah, merah juga bukan tutup. Kalau kita bicara tutup, dikatakan nggak ada ya nggak bisa. Wong tutup ini bisa diangen-angen, diakui adanya. Karena si tutup itu adalah zatnya, si zat itu adalah zatnya lah. Si qadir itu adalah sifatnya. Lah ini baru jelas. Yang namanya sifat itu ya bukan zat, zat juga bukan sifat. Karena di mana sifat itu, kalau kita mengatakan wujud itu adalah sifat, boleh ya boleh saja, tapi disebut sifat zaidah. Sedangkan zat itu bukan sifat zaidah, bukan sifat zaidah itu tidak menuntut yang lainnya. Itu. Nah, digambarkan di sini bikhilafi, beda dengan kaunu zaidun qadiran, misalnya adanya si zat itu orang yang kuasa, misalnya masalan, karena inna nansya an kudratihi, karena apa? Timbul dari sifat kemampuan pada dirinya si zat. Maka fakaunu zaidun qadirun, maka adanya zat itu adalah orang yang kuasa atau zat yang kuasa. Masalah itu beberapa contoh. Kemudian wa wujud halani. Wa wujud halani qaimani bi dzati ghairu mahsusaini bi hasatil hamas. Wujud itu ada dua keadaan. Ya, wujud itu ada dua keadaan. Qaimani bi dzat. Wujud dua keadaan. Yang ada pada zat itu adalah yang selain daripada mahsusaini. Mahsusaini bihasatil khamsah. Jadi bukan sesuatu wujud itu ada dua keadaan. Ada keadaan yang tidak bisa dilihat dengan indrawi, dan ada yang bisa dilihat dengan indrawi. Keduanya ini punya derajat wujud. Akhirnya kan begitu. Hal ini ada dua hal. Ada hal yang bisa dilihat dengan indera, ada hal yang tidak bisa dilihat dengan indrawi. Jadi ada dua sifat yang bisa dilihat dengan indera, ada sifat yang tidak bisa dilihat dengan indera. Jadi dua ini bisa dilihat dengan indera, dengan yang tidak bisa dilihat dengan indera. Ini digambarkan seperti tadi ya. Teko ya, tutup ini wujud.
teko ini ada tutup ini disebut ada. Warnanya juga ada. Ini berarti ada berapa keadaan ini? 2 keadaan. 2 keadaan ini semuanya bisa dilihat pakai mata enggak? Artinya semua bisa dilihat dengan 5 indera apa enggak? Nggak bisa kan? Lah yang bisa dilihat pakai indera apanya? Maujudnya. Yang tidak bisa dilihat dengan indera adalah zatnya. Lah ini yang kharij sama yang azhan namanya. Ana kharijil ayan, ada fi dzinil azhan. Ini ada 2 hal namanya, ada 2 keadaan, ada 2 sifat. Sifat yang bisa yang bisa dilihat dengan mata dengan sifat yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jelas nggak ini? Ya, selesai. Nah, di sini illa anal awal lahu elatun yansha anha. Kan tapi yang pertama, pendapat pertama itu artinya contoh yang pertama itu ada dikarenakan oleh sabab yang ada pada dirinya si jahit. Itu adalah disebut al-qudratu. Nah, yang kedua la ilat lahu. Yang kedua tidak ada sabab adanya yang lain. Maka itu wahadza dhabitul lil hal nafsiyah. Nah, dan ini ada patati, ada pelanggaran atau yang mempelangari, yang membatasi. Yang satu itu disebut hal nafsiyah. Hal nafsiyah itu keadaan zat yang tidak dikarenakan oleh sabab, ya. Terus wa kullu halin qaimatun bidzat ghairu mu'allilatun bi illah itu sama sifat nafsiyah tadi sudah. Jadi semua hal yang berdiri pada zat yang bukan dikarenakan oleh sabab itu dinamakan sifat nafsiyah. Berarti apa? Berdirinya si zat atau keberadaannya si zat itu artinya tidak dikarenakan oleh sabab yang lain, itu dinamakan namanya hal nafsiyah atau sifat nafsiyah. Kemudian wahiyallati la ta'aqqalu zat bidauniha, yang mana tidak bisa terangan-angan oleh akal. La ta'aqqalu itu yang tidak bisa terangan-angan, tidak bisa terangan-angan zat itu selain daripada sifat nafsiyahnya. Maknanya la tatasawwaru zat bil akli, tidak bisa zat itu tergambar di angan kecuali dengan sifat nafsiyahnya. Jadi zat itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh angan kecuali sifat nafsiyahnya. Seperti apa contohnya? Jadi zat yang tidak bisa diangan-angan kecuali yang bisa diangan-angan itu bisa digambarkan. Yang bisa diangan-angan itu kan sebuah penggambaran. Itu adalah sifat nafsiyahnya. Nah, seperti apa? Seperti kata hayyuzi lil jirmi. Seperti menempatnya jirim. Nah, menempatnya jirim itu, menempat itu jadi nafsiyahnya si jirim. Jirim itu penggambaran zat lah ya. Nafsiyahnya jirim. Jadi tahayus menempat itu terangan-angan enggak oleh angan-angan di angan-angan kita enggak? Kenapa kok bisa di angan-angan kita? Kenapa bisa di angan-angan?
Karena ditemu. Apa yang bisa ditemu tergambar enggak? Kalau enggak tergambar, ente bisa menemu enggak? Kayak begini contoh. Orang mau beli baju. Baju itu masih ada di dalam toko misalnya sih. Di rumah itu terangan-angan enggak? Karena baju itu ada tempatnya. Umpamanya orang suruh ngambilin gelas. Terangan-angan enggak tempatnya gelas? Karena bisa diomong di mana kan gitu kan? Gelasnya di mana berarti punya tempat enggak? Kalau ambilkan gelas yang tidak di tempat, sanggup nggak orang itu? Karena sesuatu yang tidak diangan-angannya. Lah yang bisa diangan-angan, yang bisa digambarkan, itu berarti ditemukan kan? Bisa yang namanya gambaran itu bisa ditemukan. Hanya gambaran saja. Itu yang namanya ta'akolu. Ta'akolu itu yang ada di dalam pemikiran. Ya. Nah itu nafsiyahnya si gelas atau nafsiyahnya si jirim begitulah. Karena di sini aila tasawwaru zat bil akli. Lah alati la ta'aqalu zat bidauniha, karena zat itu tidak digambarkan kecuali dengan nafsiyahnya. Berarti kata hayul jin fa innaka in tasawwarat wa adraktahu adrakta. Karena kamu menggambarkan si menempatnya itu dan menemukan tempatnya itu mutahayyiz, pasti yang menempat. Lah ba'ala hadzal qaul, dan atas pendapat ini wa huwa qaulul wujud halan. Karena keberadaan wujud adalah hal. Atau sebagai keberadaan wujud adalah sebagai halnya si zat, keadaan si zat. Lah keadaan si zat halan. Zatillah ghairu wujud. Wa zatul hawadis ghairu wujudatiha. Ini ada suatu kesimpulan. Zatnya Allah Ta'ala itu tidak bisa tergambar oleh sesuatu. Zatnya. Lah, zatnya hawadis bisa tergambar enggak? Zat itu bisa tergambar apa enggak sih? Coba. Coba bisa ngomong zat itu tergambar enggak? Yang tergambar itu nafsiyahnya tadi. Kalau nafsiyahnya hawadis, nafsiyahnya jirim atau nafsiyahnya zat itu tergambar. Yang tergambar itu menempatnya. Tapi kalau zatnya saja bisa tergambar enggak? Akhirnya bisa disimpulkan bahwa adanya zat Allah Ta'ala itu ghairu wujud. Adanya zatnya Allah Ta'ala itu fazatillahi ta'ala ghairu wujudihi. Maka zatnya Allah Ta'ala itu bukan wujudnya. Karena kalau zat Allah itu wujudnya, wujud itu sifat, zat bukan sifat. Maka zatnya Allah Ta'ala itu tidak bisa tergambar. Lah. Wazawatul hawadis, dan beberapa zatnya hawadis itu ghairu wujudatiha, dan bukan wujudnya. Ya, zatnya hawadis ya bukan sifatnya. Karena sifatnya, nah, bukan maknanya zatnya hawadis itu dikatakan sifatnya, zatnya hawadis itu dikatakan sifat atau nafsiyahnya. Zatnya hawadis itu tahayyus. Yang tergambar itu tahayyusnya. Sedangkan zatnya tergambar enggak? Kalau tergambar, ya coba gambarkan zat kalau bisa. Tapi kalau menempatnya, ditemu gambaran oleh akal, karena bisa ditunjuk sih. Nah makanya dikatakan, bisa disimpulkan bahwa di sini diomongkan
zatnya hadis, zatnya Allah Ta'ala, ya. Itu sama-sama keduanya tidak bisa tergambar. Yang bisa tergambar itu nafsiyah. Ya. Nafsiyahnya hawadis bisa tergambar. Tadi seperti tadi, artinya nafsiyahnya si hawadis atau zatnya hawadis itu tergambar kata hayuzil jirmi. Yang bisa tergambar itu tahayusnya. Tahayus itu hal atau sifatnya. Sedangkan zatnya bukan sifat. Lah zatnya Allah Ta'ala apalagi bisa tergambar enggak? Wong zatnya hawadis saja enggak bisa tergambar. Tapi kalau nafsiyahnya diri daripada zatnya hawadis itu tergambar. Yang digambarkan itu ya yang bisa ta'akolu, yang bisa tergambar dalam angan-angan itu adalah tadi. Adalah nafsiyahnya zatnya hawadis. Ya namanya itu tutrakus zatul la tasawwaru zat bil aqli wa tutraku illa bi sifatihi nafsiyah kata hayuzil jirmi. Nah, maka dikatakan di sini wujud itu adalah sifat nafsiyah. Punya alasan karena zat itu bukan sifat. Nah, wujud itu sifat boleh, tapi ternyata sifat nafsiyah, sedangkan zat itu bukan sifat. Wa zatilah tawaru wujudatiha, wa zatul hadis waru wujudatiha. Wa qala Asy'ari, dan pendapat Imam Asy'ari wa man tabi'au dan orang yang mengikuti Imam Asy'ari, al wujud adalah ainul maujud. Yang namanya wujud itu ainnya maujud. Itu ya termasuk hanya ikhtilaf lafzi. Lalu ainul maujud ya berarti bukan maujud. Bukan sifat qaimah bizat. Nah, Imam Asy'ari tidak mengatakan wujud itu sifat, karena wujud itu adalah zat. Makanya tidak termasuk disebut sifat. Imam Asy'ari tidak mengambil sifat 20. Karena wujud itu tidak terbilang sifat. Dan Imam Sanusi mengatakan wujud itu sifat, itu hanya sifatnya tasamuh. Tasamuh itu untuk memudahkan saja. Atau toleransi itu kan sifatnya memudahkan. Toleran biar gampang. Jadi tidak terjadi perdebatan lah. Nah, hanya berbeda di dalam peletakan. Kalau Imam Sanusi mengatakan wujud itu sifat di dalam ungkapannya, tapi secara makna bukan sifat. Atau dikatakan sifat tapi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang bangsa dzati lah. Bukan sifat yang qaim bizat. Ya. Jadi kalau kita ngaji seperti ini itu kan ngaji didasari dengan penulisan kitab. Tapi kalau ingin tahu harus ada pertanyaan-pertanyaan dan harus kita artinya pretelin lah. Harus kita betul-betul jelasin. Kalau hanya ngaji tulisan-tulisan saja begini, biar nggak ada yang paham nanti. Makanya dipentingkan yubhas itu dalam pembahasan wujud itu apa sedetil mungkin itu ya mesti harus ada kajian tersendiri yang namanya itu pembahasan atau musyawarah. Aja kalau kaji begini kan satunya saya sendiri yang ngomong kan gitu ya. Nah, untuk memahami kalau kita tahu itu harus ada pembahasan. Karena modalnya sama sih, modalnya akal bukan modalnya. Bukan modal alatnya, bukan alat bahasa Arab, alatnya akal. Makanya orang belajar tauhid harus belajar ilmu akli dulu. Tuh, kalau apa yang ditemu akal itu insya Allah kalau akalnya dengan ditemu akal itu sama. Kalau sama-sama berakal ya temunya bareng, nggak bakalan berbeda. Nah, beberapa pendapat Imam Asy'ari bahwa yang namanya wujud itu ainul maujud. Fala hadza, maka atas pendapat itu wujudilah ada ainu zatihi. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu adalah ain zatnya. Ain zatnya itu ada waru zaidah alaihi, tidak ada
tambahan atau tuntutan selain daripada zatnya. Kalau zat itu kan dituntut toh. Nah, kalau sifat itu menuntut. Nah, kalau zat ya berarti bukan menuntut. Nah, wa ala hadza wujudillah ainu zatihi ghairu zaidin alaihi fil hadis wa wujudul hadis ainu zatihi. Wujudnya hadis juga ain zatnya. Jadi di antara zatul hawadis atau zatil maula, zat ainul wujudihi. Wa ala hadza la yadharu adal wujud sifat. Dan atas ini maka tidak jelas kalau wujud itu dikatakan sifat. Kalau ngomong wujud itu sifat, ya tidak jelas akhirnya ya. Maka perlu penjelasan, ya harus ada kajian. Wujud, mamanya Allah itu wujud, Tuhan itu wujud. Wujud itu apa? Bingung. Karena apa? Nggak pernah ada kajian. Hanya ikut-ikutan ngomong saja. Tapi kalau wujud itu diperjelas, wujud itu apa? Wujud itu ya bukan sifat, atau wujud itu sifat, nanti bisa jelas. Diomong wujud itu sifat, boleh ya boleh saja. Sebagai tasamuh, sebagai toleransi, memudahkan paham. Kalau wujud itu bukan sifat, ya boleh saja. Tapi apa? Kan begitu kan? Kalau wujud itu bukan sifat, artinya zat. Kenapa wujud itu bukan sifat? Punya alasan. Nanti ngomong wujud bukan sifat, ya punya alasan. Ngomong wujud itu sifat juga punya alasan. Itu masih bahan baku saja. Kalau kita hanya belajar bakunya saja, tapi tidak tahu alasan-alasannya, waduh, yang tanggung jawab nggak ada nantinya. Nah, gunanya kita belajar nggak bosan-bosan tadi. Dengan pemahaman ini adalah sebagai apa? Alamatnya orang akan makrifat kepada Allah Ta'ala. Tandanya orang yang akan makrifat itu hasilnya, wajibnya apa? Wajibnya berpikir. Namanya belajar itu kan berpikir. Kalau nggak belajar, ya nggak berpikir. Kadang-kadang karena hal-hal yang tidak perlu dinazor, yang harus dinazor tidak dinazor. Kayak orang hal yang bukan haknya kok dipikir, hasilnya mumet nggak? Bagaimana tidak besok saya makan apa ini ya? Ini namanya jadinya pusing kan? Yang kita makan apa? Lah tiap hari kamu makan apa? Mestinya kan begitu ya. Jadi yang mana ya Allah, ya sudahlah gitu. Kalau kita mau bahas ini jadinya panjang urusannya dah. Kadang-kadang nangis sendiri, stres, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya itu tadi orang putus asa. Wala hadza la yadharu, ya, dan atas pendapat yang itu tidak jelas apabila wujud itu dikatakan sifat. Alasannya li'annal wujud ainu zat. Alasannya karena wujud itu bukan sifat, karena wujud itu ainnya si zat, dirinya zat itu sendiri. Artinya namanya wujud itu ya dirinya si zat itu. Wa sifat ghairu zat. Dan sifat itu bukan zat. Nah, bi khilafi alal qaulil awal, berbeda dengan pendapat yang pertama. Karena fa inna ja'lahu sifat dohir, adapun menjadikan wujud kata sifat itu secara zahir, bukan secara makna. Karena wa makna wujubul wujud lahu ta'ala alal awal anna sifat nafsiyah alati hiya hal sabitatun lahu ta'ala, wa maknahu ala sani, dan makna yang kedua anna zatahu ta'ala mawjudatun muhaqiqatun fil kharij bihaitsu law kushifa anal hijab la ra'ainaha. Fazatullahi ta'ala muhaqiqatun illa annal wujuda ghairuha alal awal wa hiya huwa ala sani, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna wa tub alaina taubah sili kulli haubah wasur lana al-aurati wa amini ra'ati wa ufir
lidina rabbi wa wal ali wal ikhwani wa sairil khilani kulli dhi mahabbah ratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna tisabi minna Mustafa rasulina hadha bi kulli sulin salla wa salam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi alhamdulillahi badi wa tanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin